Setiap terjadi di dunia ini, sakit menurut kita, itu menurut Gusti Allah yang terbaik, Mas. Nggih. Sama naruh pisah mbek bojone dhisik. Gusti Allah ngersakno. Hanya mereka itu jalaran. Ada jalaran. Oh iya, mau aku dadi mono malah ngene. Pasti. Terkait ikhtiar, Mbah. Nggih. Manusia itu kan diwajibkan untuk ikhtiar, nggih. Nggih. Dalam arti ikhtiar itu apa kita harus wiridan tiap hari tiap malam? Ikhtiar itu ada yang haliyah. Ada yang bentuknya harus kita lakukan. Lewat kanthi laku, ada begitu. Dan untuk melengkapi ikhtiar kanthi laku, harus diimbangi dengan ikhtiar secara doa. Okay. Ikhtiar dua-duanya harus berjalan. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Kalau ikhtiar zahir saja belum lengkap. Tapi kalau ikhtiar zahir sudah dijalani, tuku barang kepengen payu larang ya golek sing apik. Kepengen laris, ndonga, ya Allah. Mugi-mugi barang kula laris. Jadi usaha niku nggih zahir, nggih batin. Ning nek wis usaha zahir batin kok isih gak realisasi, kersane Gusti Allah. Nggih. Pasrah berarti, Bang. Mboten pasrah, tapi itu kuasanya Allah. Contoh nggih, misal. Contohnya. Sampai nelayan. Kalau mau cari nasi, pakai jaring nasi dong. Walaupun pakai jaring gondrong itu nasi kita dapat peroleh. Pakai jaring kakap misalnya juga dapat ikan. Tapi kalau bisa cari jaring yang khusus. Kalau pakai jaring nasi dapat ikan kakap. Bisa-bisa saja Gusti Allah mengendaki. Tapi pakai jaring yang kakap saja khusus. Kepengen oleh banyak bagaimana? Ikhtiar, Mas. Praune diapiki, mesinnya dibanterno. Nggih. Difitno kabeh budal miyang. Insya Allah secara duniawi kalau kita sudah perbaiki semua, along Mas nelayan. Tapi bahasa akhirat, nek wis apik kabeh wong sehat, mesine anyar buang kok gak oleh Gusti Allah sing ngresakno. Pasti begitu. Nah, itu ada maksud lain. Nggih. Setiap terjadi di dunia ini, sakit menurut kita, itu menurut Gusti Allah yang terbaik, Mas. Nggih. Sama naruh pisah mbek bojone dhisik. Gusti Allah ngersakno. Hanya mereka itu jalaran. Ada jalaran. Oh iya, mau aku dadi mono malah ngene. Pasti. Karena sakit menurut kita, itu menurut Gusti Allah itu yang terbaik. Sama harus yakin itu. Mbak Kanti juga begitu. Tarot itu Kak. Kenapa nggih? Intinya juga sama. Intuisi, Pak. Nggih. Sama-sama ikhtiar, semuanya ikhtiar lah nggih. Hanya caranya beda. Nah, nggih. Cara beda. Intinya sing penting anggar papat iku dilakoni, ndadekno tentreme ati. Nanging prosesnya ya agak berat, alon-alon. Alon-alon, Pak. Bertahap, harus bertahap. Bertahap. Ngeten, Pak. Nggih. Pertanyaan. Nggih. Dengan kan seneng keris-keris gitu. Nggih. Kan identik dengan kejawen. Nggih. Bagaimana menurut panjenengan keris-keris yang ada dia termasuk tombak? Nggih. Itu pribadi filosofinya jenengan Nggih. pribadi atau pendapatnya jenengan pripun? Iya. Kalau seneng keris-keris kan gitu. Nggih. Terkait koleksi. Iya. Keris, tumbak, dan macam-macam yang ada alurnya ke mistik, ke spiritual. Itu satu hobi, karena saya hobi. Nomor satu karena saya hobi. Iya. Nomor dua, saya uri-uri kebudayaan Jawi. Termasuk mengkoleksi, menyimpan, merawat pusaka-pusaka leluhur kita dulu. Nomor tiganya, kita juga penyesuaian
sebagai tukang tulung spiritual itu harus dilengkapi ya. Oke. Kalau kasih kita, padepokan kita harus kita lengkapi. Karena membuat apa ya? Membuat orang mau masuk itu sudah sembuh dulu, belum kita tangani sudah sembuh. Auranya keyakinan untuk. Karena sudah itu hatinya sudah melihat gitu. Jadi kita bikin begitu Pak. Besok insting. Besok kalau sampai buka apapun, bikin sedemikian rupa. Sebelum orang itu kita obati sudah sembuh dulu, melihat jasa indah, hawanya adem macam-macam. Itu termasuk support untuk membuat kita sembuh. Saya itu. Terus bagaimana menurut panjenengan tentang mistisnya keris-keris dan tombak dan sebagainya? Iya. Ini kan sehubungan kita juga orang Jawa kadang enggak hanya punya tapi nggak tahu kan gitu. Tapi harus ada niku Pak, harus ada cara. Boleh menyimpan, merawat pusaka. Tapi jangan pakai mediasi tarik. Mediasi tarik itu menurut versi kita kurang bagus. Karena versi mereka belum connect sama kita, tapi kita yang paksa. Usahakan diparingi uang, dikasih orang atau dapat sendiri di rumahnya. Usahakan untuk jalur yang menarik usahakan ditunda dulu karena itu efeknya tidak baik sama kita untuk kita. Saya itu Pak imbas Pak itu. Soalnya memaksakan tidak haknya. Iya, memaksakan. Tapi itu versi kita. Menurut orang lain tidak begitu ya tidak apa-apa. Ini senang narik di mana-mana monggo. Tapi kita kan punya keyakinan seperti itu. Hampir saya ini lah Pak. Kadang-kadang baik menurut kita, belum tentu baik untuk menurut orang lain. Gitu aja lah, saling mengisi, menghormati. Boten sirik banget ini. Non? Boten sirik. Sirik napane? Sirik gak sado-ado. Keris kadoan sampean. Napa, Mas? Ngombe obat, aku nek gak ngombe botrek gak mari sirik sampean. Aku nek gak ngombe botrek gak mari sirik sampean. Nggih. Terus nggih. Gak sado-ado. Iku ana kok kembang ana apa. Dupa sempat mawon niku dupa iku ana. Nggih biasa kula. Kula nek grup napa Ariduan selawatan iki ngobong sami mawon. Itu aroma to. Media itu media. Sekarang banyak minyak ya pakai minyak boleh, pakai ini boleh ta. Tergantung. Nggih to. Kabar-kabar doleh iku apa wae doleh. Nggih, sedaya niki wonten ten donya ingkang Iya dinikmati. Dinikmati. Mbak, saya tadi pertama kali masuk sini itu salut. Nggih. Ada tulisan Arab, Nggih. tulisan Jawa. Jawa. Kok bingung Gusti Allah. Padahal kan terusnya Gusti Allah. Terusnya Gusti Allah kan kalau nggak bahasa Arab katanya nggak kenal kan gitu Mbak. Nggih. Nggak ada kata bingung. Nggih. Kalau malaikat mungkin bingung. Mbah Maksum iki kok weton pondok kok ana Jawane sak pirang-pirang. Itu malah versine malaikat. Muga malaikat bodoh. Dia hanya bisa melaksanakan tugas yang dikasihkan saja. Nggih. Malaikat. Dijawab karo manusa wae balik maneh takon maneh nang dhuwur. Bingung itu malaikat. Berarti pinter menungso nggih, Mbak? Nggih. Dia hanya menjabat tugasnya tok itu aja. Melebar sedikit saja nggak bisa. Tapi kita kan gak nelayan bisa, tukang bisa gitu. Nggih. Ini manusia itu normal kok. Tani bisa. Gitu. Aman Mas itu. Jadi Gusti Allah bahasane debu ngono seberapa. Tidak saman ucapkan ku lho paham. Gusti Allah. Nggih, tidak saman tulis. Jadi ya wong Jawa. Wis gandengane. Gandengane ngobong dupa, keris, tombak, kembang ya Mbak ya. Nggih. Kalau kembang ya minyak. Yang jadi masalah itulah mereka berkata baik, mengatakan bahwa mereka itu orang-orang baik tapi realisasinya di lingkungan tidak baik. Nah, itu yang harus dihapus, basmi. Soalnya Gusti Allah atau Tuhan dan sebagainya itu tidak pandang dengan
caranya dia iya, yang Kak. bilang benar kan. Iya. Dia hanya membenarkan sekelompoknya sendiri kok. Iku jenenge ora ana toleransi ngoten niku, ora iso mensikapi, Mas. Coba sampean iso mensikapi. Konconan selawase gak bakalan pedhot, Mas. Nggih. Nek iso mensikapi. Kadang-kadang kono mlawu wete ya wis disikapi wae. Apa meneh niku nggih. Kita semua itu orang Jawa yang tahu tepo slira menghormati. Nggih, tepo slira. Tepo slira, saling menghormati. Salangnya dindakno, Pak. Jadi salangnya itu diturunkan. Ben mudah berbagi. Maksud saya. Berbagi tidak harus ada pakemnya. Sesuai dengan kemampuan mawon. Nah, berbagi itu termasuk item sedekah. Nyodakoi awake kanggo nyambut gawe nek supaya lancar, kanggo supaya keluargane sehat walafiat kabeh. Sedekah. Mergo sedekah itu tatfaul bala. Sedekah itu tolak bala. Realisasinya saged rupa napa mawon. Petuk ning lampu merah dikasih uang 1000 nggih saged mawon. Sing penting napa sampean ikhlas. Sing dadekno tumomo lak ikhlasan. Dikai 1 juta ning sampean gak ikhlas pe apa tambah ndadekno penyakit. Bahasane ngoten lho. Nggih. Terus sehubungan ngeten nggih, Bang. Sehubungan dengan ritual kados sesajen, kados tumpeng, kados ayam panggang, menurut panjenengan pripun? Menurut Mbah Maksud. Menurut kula aman-aman saja. Nggih. Kita tujuannya Mboten sirik ya. mboten sirik. Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Nggih. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Nggih, Pak. Dia hanya hidup menyendiri dengan teman-temannya, ngopinya kurang jauh, dia gak tahu ngerti. Ya itu, mudah mengharamkan, mudah mensyirikan. Tapi kalau wong palang ngopi di jenuh, ya aman-aman saja. Nggih. Temane Pak. Apa wong Jawa. Nggih. Gak mudah, sirik itu gak mudah. Aman-aman saja. Ya, untuk kapan-kapan pas ada versi pengobatan juga bisa. Nggih. Kalau nek pengobatan biasa tanpa ada jadwal. Tapi kalau pengobatan harus pakai sarana ruqyah, itu ada jadwal, tak tentukan. Ruqyah masal itu tak tentukan tanggal berapa, hari jam berapa sampai selesai. Tergantung. Kadang juga pakai sesajen. Enggak, kalau saya pengobatan apapun enggak pernah pakai. Saya murni kemampuan olah pikir saya minta kepada Allah untuk membuat pasien itu sembuh dengan cara apapun. Tapi tidak pernah pakai sajen apapun. Yang pakai sajen minimal itu pernikahan. Ada pernikahan atau sunatan atau ruwat-ruwat. Itu secara formalitas kita harus melengkapi. Walaupun tanpa itu saya mampu, tapi tidak boleh egois. Harus diadakan biar umumnya sebagaimana, gitu kan? Nggih. Saya nggak pakai itu misalnya, saya tahu fase-fasenya. Oh ini ada. Tapi saya tetap pakai secara formal karena untuk ben pada umumnya biye, gitu Pak. Biar sama pada umumnya sebagai orang Jawa. Kalau ngabung dupa sehari-hari saya hanya butuh aroma. Saya hanya butuh aroma. Minyak juga ada, dupa juga ada. Saya hanya butuh aroma yang sudah kental dengan kita, Pak ya. Dengan kita. Toh wewangian juga kesunatan buat kita. Buat kita nggih. Yes. Pokoknya tetap Tuhan, tetap Gusti Allah kita itu. Semua itu cara, Mbak. Cara mengenal Tuhan itu berbagai cara menurut versi mereka masing-masing. Orang dan menemunya juga dari orang masing-masing. Nggih. Mbah, ini terkait dengan katresnan Mbak Maksud. Nggih. Bahwa manusia itu kan diwajibkan untuk katresnan nggih. Nggih. Entah itu pada manusia sendiri, entah pada hewan, entah sama Tuhan nggih, Mbah. Harusnya kan seperti itu, Bang nggih. Nggih. Ya, kenapa kalau kita diwajibkan untuk
ketresnan kepada semua makhluk hidup. Nggih. Kita tiap tahun kok diwajibkan untuk membunuh binatang yang tidak berdosa sampai ratusan ribu. Itu bagaimana Mas pendapat Anda? Ya. Jawaban secara betul mungkin ya enggak Saya bisa. miris Mbah melihat kayak gitu. Iya. Nah, itu bagaimana pemahaman dengan Mas? Nggih. Jawaban secara detail, secara betul mungkin saya belum mampu. Karena saya orangnya itu napa nggih? Lundung semprong. Lundung semprong sing sekiranya nggak pernah terbahas itu tak abaikan. Seperti tadi. Pada umumnya itu kan kita saling mencintai gitu ya, wes. Nggih. Nggih. Kan gitu. Nggih. Itu secara detail lagi ke sana. Belum pernah terfikirkan. Ya wes ku kersane Gusti Allah. Nggih. Tapi bisa dijawab untuk pertemuan yang PR balik Mbak. Nggih. Ini bukan tidak bisa, hanya butuh waktu saja kalau tadi. Biasanya Nggih toh. Nggih. Soalnya kadang saya pribadi melihat kita miris Mbak. Iya, Kok iya. Katanya kita disuruh saling mencintai, tapi kok kita tiap tahun diwajibkan untuk membunuh hewan yang tanpa berdosa itu bahkan jumlahnya kadang ratusan ribu loh Mbak. Nah, sirkulasinya wong urip ngoten niku. Nggih. Kewan itu kadang-kadang diciptakan memang disembelih. Hewan itu memang dihidupkan, diciptakan oleh Gusti Allah memang disembelih. Kan ada itu. Memang untuk dikonsumsi. Itu secara global itu kan hewan. Kita juga hewan. Hayawan. Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir. Semuanya nggak punya. Hewan nggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik. Semuanya hewan. Secara global. Dan hewan itu sendiri ada yang bisa dikonsumsi. Otomatis disembelih kan, Mbak? Iya. Ada yang nggak bisa dikonsumsi, tapi itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kepercayaannya beda, kadang-kadang yang tidak boleh kan, boleh kok gitu. Yang tidak kita konsumsi di sana dikonsumsi nggak masalah. Biasa mawon, disikapi mawon.